Jumpa kembali di pertemuan 7 pembelajaran pengolah angka atau spreadsheet. Nah, pada pertemuan 7 ini kita akan memahami fungsi daripada string ya, fungsi string yang ada pada Microsoft Excel. Nah, dengan menyelesaikan materi fungsi string ini nanti diharapkan siswa atau peserta didik mampu mengenali jenis-jenis yang fungsi string ya yang ada pada Microsoft Excel, yaitu yang berkaitan dengan manipulasi teks atau string di dalam sel ya. Di samping itu juga nanti mampu menerapkan fungsi string ini dengan benar dalam menyelesaikan masalah. Baik, kita mulai saja pembelajaran ini. Fungsi string itu beragam ya, ada beberapa jenisnya. Nah, di sini ada tabel untuk daftar fungsi string. Di antaranya adalah len, left, right, mid, upper, lower, proper, concatenate, dan value. Nah, untuk len sendiri itu memiliki fungsi untuk menghitung jumlah karakter di dalam sebuah sel. Penulisannya adalah sama dengan len dalam kurung sel. Jadi spasi nanti juga dihitung sebagai karakter ya. Kemudian untuk left itu mengambil jumlah karakter bagian kiri teks. Jadi fungsi left digunakan untuk mengambil bagian karakter ya, atau sejumlah karakter dari kiri teks. Ya, jadi di sini penulisannya sama dengan left dalam kurung selnya, kemudian panjang pengambilannya, dari panjang karakter pengambilannya. Ya. Demikian juga dengan right. Kalau mid itu penulisannya sama dengan mid, kemudian selnya, kemudian posisi awal ya, kemudian titik koma, panjang pengambilan. Jadi ada 3 parameter untuk mid. Jadi mid mengambil jumlah karakter di bagian tengah teks ya. Sedangkan untuk upper, lower, proper di sini hanya digunakan untuk merubah huruf kecil ke besar, kemudian besar ke kecil, ataupun proper ini sama dengan capitalize each word ya kalau di dalam Word. Jadi setiap huruf awal dari kata itu yang besar. Kalau concatenate itu untuk menggabungkan 2 buah sel menjadi satu, sedangkan value itu untuk merubah string menjadi numerik ya. Nanti kita akan pelajari semua itu. Baik, kita mulai saja dengan 4 perintah pertama, yaitu len, left, right, dan mid. Di sini sudah ada contoh latihannya untuk tabel. Di sini ada nomor, nama, len, left, right, mid ya. Kita akan berlatih sekarang. Len itu gunanya untuk menghitung jumlah karakter di dalam sel. Kita akan menghitung karakter yang ada pada sel B14 ini ya. Berarti rumusnya adalah len kurung buka, langsung selnya kita pilih, kemudian kurung tutup. Kira-kira ada berapa panjangnya karakter, kita hitung ya, spasi ikut dihitung ya. Benny itu 4, 5 dengan spasi ditambah 5 berarti nanti 10. Pada waktu kita enter akan muncul 10 ya. Ini kita tengahkan semua. Nah, sekarang kita copy saja ya untuk melihat panjang dari karakter dari masing-masing sel ya. Di sini juga 16 karena ada 2 spasi, di sini 16 juga ada 1 spasi diikut hitung. Budi 4, Prayoga ada 7 ya. Jadi fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah karakter di dalam sebuah sel. Sekarang untuk left ya. Nah, sambil contoh di sini ya. Saya ingin mengambil bagian karakter dari kiri. Saya mau menampilkan kata-kata Benny saja dari sel ini. Maka kita akan menggunakan fungsi left kurung buka selnya dahulu, sel yang berisi kata-kata tersebut, titik koma, berapa panjang karakter yang mau diambil dari kiri, yaitu karena Benny itu 4 ya saya pilih 4 ya. Kurung tutup, saya enter, maka akan muncul kata Benny. Nah, sekarang
saya juga ingin mengambil ARI saja, misalkan ya, ARI saja, berarti kita menggunakan fungsi left, kurung buka, selnya kita isi, panjang karakternya berapa, ARI kan cuma 3 ya, berarti kita pilih 3 ya, kurung tutup, enter. Nah demikian ya. Nah sekarang kalau saya hanya ingin mengambil Bambang saja, Bambang itu ada 7, berarti saya pakai fungsi left, kurung buka, selnya ya, titik koma 7, kurung tutup, enter. Nah ya, kemudian kalau Budi saya hanya mengambil Bu atau apa ya, bisa saja kita pakai aja fungsi left ya, kemudian kurung buka, selnya kita ambil 2 karakter, kurung tutup, enter ya. Misalkan di sini saya mau ambil pre ya, praye aja ya, maka berarti saya ambil hanya 4 kah, left, kurung buka, selnya titik koma 4, pengambilan, panjang pengambilan ya karakternya. Nah itulah pemakaian fungsi left dan left. Sekarang untuk right, kalau right itu mengambil sejumlah karakter itu dari bagian kanan, dari sebelah kanan. Misalkan saya hanya mengambil Tirta di sini ya, maka saya bisa menggunakan fungsi right, sekarang bukan left tapi right, kurung buka, selnya. Nah Tirta ini dari kanan ada berapa karakter, ada 5 ya, titik koma 5, kurung tutup, enter ya. Kemudian di sini saya mengambil Gunawan saja, berarti sama, Gunawan diambil dari kanan, ada 1 2 3 4 5 6 7, berarti right juga, kurung buka, selnya, kemudian diambil 7, kurung tutup, enter. Nah misalkan saya juga mau ngambil Arto saja dari sini ya, berarti saya ambil 4, berarti saya bisa pakai right, kurung buka, selnya, kemudian diambil titik koma 4, kurung tutup ya. Nah, di sini misalkan Udi saya ambil 3, berarti ya dari kanan, misalkan Udi, berarti right, kurung buka, selnya, saya ambil 3 karakter dari kanan itu ya. Yoga misalkan berarti 4 karakter ya, berarti sini right, kurung buka, selnya, kemudian titik koma 4 ya, kurung tutup, enter. Nah itulah contoh-contoh land, left dan right. Nah sekarang untuk mid, berarti di dalam mid ini ada 3 parameter, selnya dulu, lalu kemudian titik mulainya, jadi istilahnya itu posisi awal pengambilan ya. Nah, oke, kita sekarang berlatih. Misalkan begini, saya mau mengambil tir ini ya, dari Beni Tirta ini saya hanya ingin mengambil tir, TIR aja, berarti saya harus menuliskan mid ya, karena dia berada di tengah, kurung buka, selnya. Nah kemudian titik koma, posisi awal T nya itu di mana, di posisi keberapa, 1 2 3 4 spasi 5 6, jadi ke posisi 6 ya. Kemudian sepanjang berapa, karena saya hanya mengambil tir, TIR, jadi 3 karakter, maka kita kurung tutup, kita enter. Nah itu ya. Nah sekarang misalkan saya hanya ingin mengambil Budi di sini, berarti kita bisa memakai mid ya, kurung buka, selnya, titik koma, posisi awal pengambilan Budi itu berada pada 1 2 3 4 5, karena spasi dihitung, berarti posisi 5, sepanjang berapa, 4 karakter, kurung tutup, enter, maka Budi sudah terambil ya. Kemudian yang ini Bambang Sugi, kita mau tampilkan Bang spasi Sugi, berarti saya pakai mid, kurung buka, selnya,
kemudian karakter keberapa? Bang B, berarti 1 2 3 4, posisi awal 4, sepanjang berapa? Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti posisinya panjang karakternya sepanjang 9. Enter, maka akan tampil Bang Sugi ya. Demikian juga dengan ini, misalkan saya mau ambil UD aja, UD ya, berarti saya pakai mid kurung buka selnya ya, posisi awal 2, kemudian panjang pengambilan juga 2, kurung tutup, saya enter ya. Misalkan untuk prayoga ini saya ambil ayo, ayo berarti saya pakai mid kurung buka selnya, posisi awal A itu ada pada karakter ketiga, lalu ayo 3 karakter juga kita tutup. Nah, itulah pemakaian dari land, left, right, dan mid ya. Nah, berikutnya kita akan berlatih menggunakan fungsi string lower, upper, dan proper ya. Di sini sudah disediakan sebuah tabel dengan nomor dan nama. Jadi seperti kita ketahui bahwa lower gunanya untuk merubah tulisan kapital huruf besar menjadi huruf kecil. Penulisannya juga sederhana, cukup dengan lower, kemudian kurung buka selnya ya, kemudian kurung tutup, kita enter, maka kita lihat dari sel ini yang berisi huruf kapital semua menjadi huruf kecil semua. Kita copy saja ke bawah ya. Jadi lower adalah fungsi yang digunakan untuk merubah huruf kapital menjadi huruf kecil ya. Sedangkan upper itu adalah kebalikannya, jadi merubah huruf kecil menjadi huruf kapital atau besar. Jadi kita ambil selnya yang akan kita rubah adalah yang sel di C sini ya. Kita tuliskan rumusnya, upper kurung buka, kemudian sel yang akan kita rubah, kemudian kurung tutup. Nah, ini ya sudah kembali lagi, kita copy ke bawah ya. Jadi upper berfungsi untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Nah, kalau untuk proper di sini hanya akan merubah huruf depan saja dari sebuah kata itu besar, yang lainnya tetap kecil. Nah, sambil contoh, misalkan di sini kita ambil sel yang sama yaitu C1 ya. Jadi kita ketikkan proper, kemudian kurung buka sel yang akan kita ganti di sini, kurung tutup. Maka akan kita lihat pada waktu di enter B dan T nya besar, yang lainnya tetap kecil ya. Ini kita copy saja ke bawah. Nah, sekarang kita sudah tahu cara penggunaan lower, upper, dan proper. Nah, sekarang kita akan melanjutkan latihannya dengan menggunakan fungsi concatenate ya, untuk menggabungkan isi dari 2 sel, dan juga untuk merubah nilai teks menjadi numerik atau angka dengan perintah value. Oke, kita lihat yang bagian pertama dulu. Di sini sudah disediakan sebuah tabel untuk menggabungkan ya isinya. Di sini sel 1 ada berma, menu, mem, dan ber. Sedangkan ini adalah in, list, aca, nyanyi. Kita akan menggabungkan isinya dengan perintah concatenate, kemudian selnya ini titik koma, sel satunya, kurung tutup, enter. Maka di sini gabungannya adalah bermain. Kita copy saja. Nah, demikian ya. Jadi concatenate adalah fungsi untuk menggabungkan isi daripada 2 sel. Nah, berikutnya kita belajar merubah teks menjadi angka ya. Misalkan di sini saya sebutkan aja untuk mengetikkan angka teks ya. Kalau kita ketik langsung 10 itu nanti langsung dia numerik ya, angka.
Tetapi kalau kita ingin dia itu berupa teks, kita bisa mengetikkan lebih dahulu tanda petik tunggal ini, kemudian kita ketik 10, enter. Nah, ini bukan angka tetapi sudah teks ya. Nah, berikutnya kita isi 20 ya, ini 30 ya, ini 40. Nah, jadi ini merupakan angka-angka tapi berupa teks karena ada tanda petik di awalnya ya. Sekarang kita coba jumlahkan ini dengan perintah AutoSum ya. Nih, apa yang terjadi? Dia 0 ya. Karena apa? Karena perintah sum tidak bisa menjumlah teks ya. Ini sepertinya angka ya, tetapi ini bukan angka karena ada tanda petik, jadi dia teks. Nah, sekarang bagaimana supaya angka teks ini bisa dirubah jadi numerik atau angka beneran? Jadi kita memakai perintah value, sama dengan value kurung buka sel yang berisi angka teks di sini, kemudian kurung tutup, enter ya. Nah, ini coba saya copy ke bawah. Jadi sel yang di sini merupakan konversi dari angka 10 teks yang ada sebelah kirinya, tetapi sekarang dia betul-betul sudah menjadi angka, sehingga nanti dengan AutoSum kita bisa menjumlah. Nah, jumlahnya 100 ya. Beda dengan yang ini, teks tidak bisa dijumlahkan, tapi teks bisa kita rubah dan menjadi numerik dengan perintah value atau fungsi value. Baik, kita lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya.